أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk poin B-nya, masalah keutamaan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang besar dan keistimewaan yang bermacam-macam yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Hadis-hadis berikut menetapkan hal itu dan menguatkannya. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim nomor 233. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair." Salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya serta Ramadan ke Ramadan selanjutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Juga dalam hadis yang masyhur, ini syarat agar bisa diampuni dosa di Ramadan. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, berharap akan mendapatkan yang dijanjikan nanti di akhirat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Juga dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, kata Nabi SAW, "Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atasha kullama warada haudan muni'a min faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu wa rawah." Aku melihat salah seorang dari umatku terengah-engah kehausan. Setiap kali ia tiba di satu kolam air, maka ia tercegah darinya, tidak dapat mencapainya. Kemudian masa puasa Ramadan datang padanya, atau puasa Ramadan datang menghampirinya sehingga memberinya air minum dan melepaskan dahaganya. Tentu hadis ini menjelaskan tentang ibadah-ibadah ini memang berbentuk ya pada hari kiamat. Mirip dengan hadis tentang masalah Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafian li ahli yaumal qiyamah." Bacalah Al-Quran, khatamkan, terus baca, karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang lain, Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat lalu memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya. Jadi mirip dengan ini, puasa Ramadan pun datang untuk membantu orang-orang yang telah mengamalkannya pada saat hari kiamat nanti. Juga hadis yang lain riwayat Tirmidzi nomor 682 dan dia mengatakan hadis ini gharib. Diriwayatkan oleh Al-Hakim jadi 1 halaman 582 dan dia mensahihkannya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa gullikat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla laylah." Pada malam pertama bulan Ramadan, semua syaitan-syaitan dan pembesar-pembesar jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintunya yang dibuka. Sementara pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Lalu seorang penyeru dari malaikat berseru, "Hai pencari kebaikan, datanglah, dan hai pencari keburukan, berhentilah." Allah mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka dan itu terjadi pada setiap malam dari malam-malam Ramadan. Hadis ini mulia sekali, ya, banyak keutamaan di dalamnya. Yang paling pertama adalah musuh dan saingan kita, ya, yang selalu kalau kita mau amal saleh dia berusaha melakukan juga program-program kemaksiatan agar amal saleh kita terhenti, ya, ataupun minimal terhambat. Syaitan semuanya dibelenggu, dan belenggu tentunya leher diikat, kedua tangan diikat, kedua kaki diikat. Dan kalau seandainya kita mau lomba lari, saya kasih contoh pada Senin yang lalu itu ya, kalau kita mau lomba lari lalu musuh kita dibelenggu begini, kita biar jalan santai aja pasti menang, ya. Tetapi banyak orang bodoh, begitu tiba Idul Fitri, syaitannya ditunggu sama dia. Nah, sudah 1 bulan jaraknya sama syaitan, dia malah tunggu datang. Maka syaitannya gembira melihat, orang ini tunggu saya, digoda lagi. Padahal kalau dia berbuat ibadah sedikit saja, syaitan masih jauh, gak bisa menggoda dia lagi. Kemudian ditutup semua pintu neraka. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah
tidak ada orang yang akan dimasukkan ke neraka pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan dibuka semua pintu surga, maksudnya dibuka pendaftarannya. Siapapun yang mau masuk silahkan. Dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini pendaftaran gratis. Orang tinggal puasa di siang hari, toh semuanya juga puasa. Dan malam hari juga sholat, semuanya juga orang sholat. Gitu kan. Jadi jangan cuma duduk di teras-teras masjid. Duduk di pinggir-pinggir jalan, ngobrol sama teman-teman. Nanti habis tarawih silahkan. Tapi kalau saat tarawih jangan. Ya, ini maksimal harus dilakukan ibadah-ibadah pada saat itu. Sholat. Syaitan kadang-kadang kalau mau tarawih dibuat ngantuk, nguap terus. Karena waktu buka puasa banyak makannya. Makan yang ini, makan yang itu. Padahal Nabi SAW sunnahkan makan kurma 3 butir, 5 butir, selesai. Minum yang manis, sudah cukup, sholat dulu. Ini langsung ayam goreng, ikan goreng, tempe. Macam-macam, makan kolak, makan ini. Akhirnya sholatnya ngantuk. Begitu selesai tarawih, rakaat witir terakhir keluar masjid seperti setannya lagi terbang. Langsung belalak sampai pagi. Ya. Ini syaitan, hati-hati. Dan kalau Ustaz kan tadi bilang syaitan diikat Ustaz. Iya, tapi tetap masih menggoda loh. Karena ada hadis yang menjelaskan. Hadis itu berbunyi, semua syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, maka mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Orang-orang yang kuat imannya insya Allah tidak tergoda. Tapi kalau orang dasarnya sahibnya syaitan, ya, memang sudah temannya syaitan. Ada orang begitu, subhanallah, syaitan tidak perlu goda. Azan syaitan sudah bisik sedikit, sudahlah nanti aja. Oh iya. Langsung. Sahibnya syaitan. Maka ini orang-orang begini yang lemah akhirnya. Ramadan pun tetap tergoda. Kemudian akan dipanggil oleh para malaikat walaupun kita tidak dengar suruhan tersebut. Nabi SAW sudah sampaikan, wahai pelaku kebaikan, ayo cepat nih, dilipat gandakan pahala. Pintu surga terbuka, sedikit saya kau berbuat sudah bisa masuk surga. Wahai pelaku keburukan, berhentilah, segera. Neraka lagi ditutup, taubat. Dan sesungguhnya pada malam-malam Ramadan, setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita kesempatan minta akan dibebaskan dari api neraka, artinya selamanya nama kita di neraka sudah tidak ada. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan.